Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Kaum muslimin, para pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada saat ini kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga hidayah yang ada pada diri kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Sehingga tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita ya meninggal dalam husnul khatimah. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu sarana agar kita berada tetap dalam keadaan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ya menuntut ilmu, memperbanyak mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Yang mana pada saat ini kita lakukan salah satunya adalah dengan mentadabburi surat yang akan kita pelajari pada saat ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mencoba insyaallah untuk membahas mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala ya yang terdapat di dalam surat Al-Qari'ah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat ini ya, yang mana surat ini terdiri dari 11 ayat. Tentunya surat ini adalah surat Makkiyah, yang biasanya surat Makkiyah itu redaksinya selalu terkait tentang tauhid, terkait tentang penanaman nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga terkait tentang pembahasan tentang hari kiamat, surga dan neraka. Dikarenakan sebagaimana kita sebutkan dahulu bahwasanya ayat-ayat Makkiyah itu adalah ayat yang Allah turunkan kepada Rasulullah ketika Rasulullah masih berada di Mekah, belum berhijrah ke Madinah, dan yang menjadi sasaran mad'u atau yang menjadi sasaran dakwah Rasulullah itu adalah orang-orang kafir Mekah yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya mereka butuhkan adalah tauhid, penanaman keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, penyebutan surga dan neraka yang memotivasi mereka untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Qur'an, beriman kepada risalah nubuwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya surat Al-Qari'ah itu juga merupakan bagian dari surat Al-Makkiyah tersebut. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat ini, Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ini adalah merupakan salah satu di antara nama-nama hari kiamat. Jadi hari kiamat itu mempunyai banyak nama. Tidak seperti kita yang mungkin hanya mempunyai satu nama ya,
mempunyai satu nama, dan mungkin sebahagian kita mempunyai laqab, gelar, dan juga mempunyai kunyah, umpamanya Abu Ahmad dan lain sebagainya. Dia mempunyai laqab tersendiri, umpamanya dia digelari dengan Syuja', pemberani, dan lain sebagainya. Dan hari kiamat itu mempunyai banyak nama yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ada Al-Haqqah. Dikatakan para ulama, dinamakan hari kiamat itu Al-Haqqah litahaqquqi wuqu'iha, karena kejadiannya pasti hak, pasti akan terjadi. Bukan hanya berita bohongan, bukan hanya cerita, tetapi hari kiamat itu pasti akan terjadi. Maka disebut dengan Al-Haqqah. Ada juga yang mengatakan karena hakikat pada saat itu akan nampak dan kelihatan. Ya. Isi hati itu akan kelihatan jelas, akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat itu disebut juga dengan Yaumul Hasyri, hari perkumpulan, karena manusia pada saat itu akan dikumpulkan di suatu tempat di padang mahsyar. Begitu juga disebutkan hari kiamat itu dengan Yaumul Azifah, Azifatil Azifah, hari yang akan terjadi dan dekat. Wa kullu atin qarib, segala sesuatu yang datang itu pasti disifati dengan sifat yang dekat. Artinya, ya, hari kiamat itu pasti akan terjadi dan sudah dekat. Makanya kata Rasulullah SAW, bu'ithu was-sa'atu kahatain, kata Rasulullah. Saya diutus, maka hari kiamat itu pun telah dekat, seperti dua jari ini. Jadi diutusnya Rasulullah dan dengan akan terjadinya hari kiamat itu seperti dua jari yang sangat berdekatan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nama hari kiamat itu juga disebut dengan Yaumul Ba'tsi, hari perbangkitan, karena pada hari itu manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Dan disebutkan juga dengan hari kiamat itu, atau nama hari kiamat itu juga disebut dengan Yauman Nusyur, hari perkumpulan. Disebutkan juga hari kiamat itu dengan Yauma As-Sakhah, suara pekikan. Karena pada saat itu akan ditiup sangkakala yang memekikkan para pendengar, ya, memekikkan suara itu akan memekikkan pendengaran manusia pada saat itu. Dan banyak sekali nama-nama hari kiamat itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nama hari kiamat itu bukan hanya sekedar nama, tetapi juga nama itu akan menunjukkan sifat hari kiamat itu. Seperti yang kita sebutkan tadi, ya, Yaumul Ba'tsi, hari perbangkitan, karena manusia akan dibangkitkan. Dan salah satu nama hari kiamat itu adalah Al-Qari'ah. Ya, Al-Qari'ah yang diartikan dengan hari kiamat, disebut dengan hari kiamat itu, disebut hari kiamat itu dengan Al-Qari'ah disebabkan, ya, pada hari kiamat itu akan ditiupkan sangkakala, yang mana dengan tiupan sangkakala itu akan membuat yaqra'ul quluba wal asma', yang mana pada saat itu hati akan menjadi takut, yaqra', akan membuat hati takut. Kemudian wal asma', dan pendengaran juga akan dipekikkan oleh tiupan sangkakala itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh jumhur para ulama bahwasanya tiupan sangkakala itu ada dua. Yang pertama itu tiupan sangkakala untuk lil maut, agar manusia mati semuanya. Ya. Maaf, maksudnya tiupan pertama itu adalah untuk hancurnya dunia, dan pada saat itu yang tersisa adalah orang-orang kafir. Ya. Dan pada saat itu yang tersisa adalah orang-orang kafir, mereka akan menyaksikan bagaimana sesungguhnya hari kiamat itu dahsyatnya luar biasa. Mereka akan menyaksikan bagaimana bumi ini digoncangkan. Mereka akan menyaksikan bagaimana laut itu, ya,
dikeluarkan airnya sampai keluar ke bumi, dan lain sebagainya. Dan tiupan yang kedua kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tiupan manusia dibangkitkan dari kuburnya. Ketika ditiupkan tiupkan sangkakala pada saat itu, maka manusia akan semua dibangkitkan dari kuburnya. Dan itulah yang dimaksud dengan tiupan sangkakala yang dimaksud dengan yang dimaksud di dalam surat ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan Al-Qari'ah dengan Al-Qari'ah, atau disebutkan hari kiamat itu dengan kata-kata Al-Qari'ah karena pada hari kiamat itu manusia akan memiliki ketakutan yang luar biasa. Karena huru-hara hari kiamat, dahsyatnya hari kiamat. Jadi hati mereka itu takut. Qara'al qulub. Kemudian pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala mengatakan mal qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh para ulama seperti yang disebutkan dalam kitab tafsir Al-Jalalain, pengulangan yang dimaksud di sini adalah li ziyadati tahwil. Pengulangan yang terjadi pada surat ini adalah untuk menunjukkan tahwil, dahsyatnya hari kiamat itu. Dengan adanya pengulangan, orang akan makin takut. Dengan adanya pengulangan itu menunjukkan hari kiamat itu luar biasa dahsyatnya. Kita ibaratkan dengan seseorang yang apabila ia akan diberikan hukuman, dia diperingatkan, kamu akan dipenjara umpamanya. Kemudian diulangi lagi, hei kamu akan dipenjara. Kemudian diulangi lagi, itu akan menambah ketakutan dia, akan menambah bahwasanya hukuman penjara itu merupakan hukuman yang sangat dahsyat. Begitu juga dengan hari kiamat itu. Hari kiamat itu luar biasa sekali dahsyatnya, sehingga manusia pada saat itu takut. Kenapa tidak dahsyat? Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Pada saat itu manusia seperti mabuk, padahal bukan mabuk. Ya. Sampai seorang ibu yang mengandung bayinya pun melahirkan tanpa dia sadari, saking dahsyatnya hari kiamat tersebut. Bagaimana tidak dahsyat hari kiamat itu? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bumi akan digoncang sedahsyat-dahsyatnya. Luar biasa. Kemudian bagaimana tidak dahsyat hari kiamat itu? Idza samaun fatarat. Apabila langit itu pecah. Wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamam wa nuzzilal malaikatu tanzila. Pada hari kiamat itu langit itu akan terbelah dan malaikat turun dari celah-celah itu. Bagaimana tidak dahsyat hari kiamat itu? Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Gunung pada saat itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunung yang merupakan benda yang sangat besar, benda yang sangat kuat, tetapi dia akan seperti kapas yang diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak dahsyat hari kiamat itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal biharu sujjirat. Sebagian mufassirin mengatakan yang dimaksud dengan sujjirat adalah apabila air laut itu diubah menjadi api. Bayangkan, laut adalah merupakan bagian terbesar dari bumi ini, lebih banyak air lautan dibanding daripada daratan, tetapi semua itu akan berubah menjadi api. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian mufassirin, dahsyat yang luar biasa.
Kalau kita lihat di dunia ini hanya ya gempa dalam hitungan menit, itu manusia sudah pada kocar-kacir. Manusia panik. Bagaimana dengan kejadian di hari kiamat yang mana bukan hanya gempa, tetapi dari atas juga hancur. Idza syamsu kuwirat, tiba-tiba matahari padam cahayanya. Tiba-tiba langit terbelah. Tiba-tiba lautan diubah menjadi api. Tiba-tiba terjadi gempa yang luar biasa. Tiba-tiba terjadi penghancuran gunung dan dia terbang seperti kapas yang diterbangkan. Bagaimana tidak dahsyatnya yang luar biasa pada saat itu. Kemudian bahkan dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya di hari kiamat itu manusia akan dibangkitkan dalam keadaan tidak berbusana. Semuanya dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal la yanzuru ba'dhum ila ba'd?" Wahai Rasulullah, apakah manusia tidak akan saling melihat? Ya, apa kata Rasulullah? Fal amru yawma idzin ashaddu afdha. Perkara huru-hara hari kiamat itu lebih dahsyat sehingga tidak akan sempat manusia untuk saling melihat. Tidak akan sempat manusia untuk saling melihat kepada orang lain karena perkara dirinya lebih dahsyat. Dia akan mempertanggungjawabkan segala amal ibadahnya. Dia akan mempertanggungjawab semua gerak-geriknya selama di dunia ini. Makanya hari kiamat itu disebut dengan Al-Qari'ah. Ya, mengetuk pintu hati manusia, membuat hati manusia itu pada saat itu sangat takut yang luar biasa. Karena akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Akan dipertanggungjawabkan semua amal, yang mana amal tersebut akan menentukan kehidupan dia yang abadi. Apakah ke surga atau ke neraka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Qari'ah. Apa itu hari kiamat? Mal Qari'ah, tahukah kamu apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah kamu apa itu hari kiamat? Pada saat itu, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuts. Ya. Pada saat itu manusia dibangkitkan seperti anai-anai yang bertebaran. Manusia dibangkitkan dari kuburnya dan mereka seperti binatang laron yang bertebaran, tidak mengetahui kemana tujuannya. Bayangkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada suara besar menakutkan, suara besar menakutkan di malam hari, orang akan kabur dari rumahnya dan tidak tahu arah kemana. Begitu juga di hari kiamat. Begitu juga di hari kiamat. Manusia itu dibangkitkan dari kuburnya dan tidak tahu arah kemana. Ya, karena kenapa? Karena saking takutnya. Dan mereka akan dibangkitkan dari kuburnya dan tentunya akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka lakukan di muka bumi ini. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuts. Ya, dikatakan sebagian mufassirin bahwasanya manusia pada saat itu bangkit dari kuburan, kemudian mereka seperti laron yang tidak mengetahui arah, dan mereka bangkitnya berdesak-desakan, dan berdesak-desakan tanpa arah dan tanpa tujuan. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, "Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush." Dan pada saat itu gunung seperti al-ihn, seperti bulu domba, al-ihn. Ya. Ada domba, kemudian bulunya dicabut, kering, kemudian diterbangkan di udara. Seperti itulah kira-kira gunung itu di hari kiamat, berterbangan tanpa arah. Ya, ada juga mengatakan ihn itulah as-suf, seperti kapas, seperti kapas yang berterbangan. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu hal yang menunjukkan bagaimana dahsyatnya di hari kiamat. Dan di
ayat lain, di surat lain masih banyak ya diceritakan tentang huru-hara hari kiamat tersebut. Di sini disebutkan watakunul jibalu kal'ihnil manfus, disebutkan bahwasanya di antara bentuk huru-hara hari kiamat itu adalah pada saat itu gunung akan diterbangkan seperti bulu domba yang berterbangan. Menunjukkan hal yang sangat luar biasa. Bayangkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunung adalah merupakan benda yang sangat besar, benda yang berat, benda yang ia merupakan pasak bumi sebagai paku, sebagai sesuatu yang menjadikan bumi ini kokoh. Tetapi hari kiamat gunung itu akan dihancurkan. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam, "Wa yas'alunaka 'anil jibal, faqul yansifuha rabbi nasfa, fayadharuha qa'an safsafa." Mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang gunung. Maka sampaikanlah, yansifuha rabbi nasfa, Allah akan menghancurkan gunung tersebut. Kenapa gunung dihancurkan? Fayadharuha qa'an safsafa, karena bumi ini akan dijadikan datar. La tara fiha iwaja wala amta, yang mana engkau tidak akan melihat di situ ada dataran rendah dan ada dataran tinggi. Semua sama, akan dijadikan sebagai ardul mahsyar, akan dijadikan sebagai mahsyar, tempat berkumpulnya manusia. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat lain disebutkan wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marra sahab. Engkau melihat gunung itu dia diam, tapi di hari kiamat dia akan berjalan seperti berjalannya awan ketika dibawa oleh angin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu apa yang akan terjadi? Fa amma man thaqulat mawazinuh. Adapun orang yang berat timbangannya di hari kiamat, artinya setelah manusia dikumpulkan atau dibangkitkan dari kuburnya, kemudian manusia dikumpulkan dengan padang mahsyar, kemudian diberikan catatan amalnya, diadili, maka ada dua golongan manusia pada saat itu, syaqiyun aw sa'id. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita lanjutkan setelah yang satu ini.